Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Untuk para orang tua yang belum tergabung di WA Group Live Kids, yuk segera hubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you teman-teman. Dadah. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Tolong berkati Cici Koko yang akan mengajar kami. Tuhan, berikan kami berkat agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, berkati teman-teman yang belum dapat beribadah dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke semuanya, Cici ajak kalian semua bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini kepada Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Jangan lupa sambil tepuk tangan. Katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Katakan A. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Oke adik-adik, sekarang Cici akan mengajak kalian semua untuk tundukkan kepala, tutup matanya, persiapkan hati, pikiran kalian untuk terima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sambil sebelumnya nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur dan doa kepada Tuhan kita. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu.
Makasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici dan Koko dapat memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, minggu lalu ya kan, kemarin di kelas madya kita belajar tentang 10 perintah Allah. Dan kalian semua sudah tahu perintah yang pertama sampai yang keempat. Nah, di minggu yang ini kita akan belajar dari perintah yang kelima sampai yang ketujuh. Oke? Nah, perintah yang pertama sampai yang keempat itu berbicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Oke? Nah, sekarang di perintah yang kelima sampai yang ketujuh ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita. Nah, seperti adik-adik yang ketahui bahwa perintah itu dibuat bukan untuk dilanggar. Perintah itu dibuat juga bukan untuk menyakiti adik-adik. Tapi perintah itu dibuat karena memang supaya kita bisa mengatur kehidupan kita secara tertib dan hasil akhirnya pun baik dan benar. Seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah sangat detail sekali untuk kita bisa mengelola kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Untuk itu, sekarang persiapkan buku catatan kalian, oke, alat tulis kalian, dan catat baik-baik firman Tuhan yang akan Cici sampaikan hari ini tentang perintah yang kelima sampai yang ketujuh. Oke, siap? Siap pastinya. Perintah kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Adik-adik, apakah kalian tahu arti dari kata menghormati? Nah, Cici akan kasih tahu. Menghormati artinya menunjukkan hormat, kasih, dan penghargaan pada seseorang. Inilah yang akan kita pelajari dari seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ruth. Adik-adik sudah tahu ya bahwa Ruth dan Orpa adalah menantu dari Ibu Naomi. Mereka tinggal di Moab. Dan setelah anak-anak dari Ibu Naomi termasuk suami Ruth meninggal, Naomi pun membebaskan kedua menantunya yaitu Ruth dan Orpa untuk pergi meninggalkannya dan kembali kepada sanak keluarganya di Moab. Lalu dari antara dua menantunya Ibu Naomi, Orpa pun pergi meninggalkan Naomi. Namun ada Ruth yang tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Karena apa? Karena Ruth menghormati dan mengasihi Ibu Naomi seperti ia mengasihi ibu kandungnya sendiri. Bahkan, Ruth pun berkata kepada Ibu Naomi, "Jangan suruh saya pergi. Kemanapun ibu pergi, aku ikut. Dimanapun ibu tinggal, di situ saya ada. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku juga." Karena itulah akhirnya Naomi pun kembali ke Israel bersama dengan Ruth. Dan di sana, bukan hanya Naomi, namun orang-orang yang ada di sekitar mereka pun bisa melihat loh bahwa adanya penghormatan dan kesetiaan dari Ruth kepada Ibu Naomi. Dan kesetiaannya Ruth itu lebih berharga daripada memiliki 7 anak laki-laki. Dan setelah itu di Israel Ruth pun menikah lagi dengan Boas. Meskipun begitu, Ruth tetap tidak melupakan Naomi, bahkan tetap mengasihi Naomi. Allah pun sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Ruth sehingga ia menentukan bahwa Yesus, Sang Juru Selamat, akan lahir sebagai keturunan dari Ruth. Nah, dari kisah ini dan dari perintah yang kelima, Tuhan mengajarkan kita adik-adik untuk menghormati ayah dan ibu kita. Kita pun harus menghargai mereka. Seburuk-buruknya papa dan mama kita, mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini buat kita. Mereka adalah karunia Allah bagi kita. Jadi pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan bagi papa dan mama kita. Tanpa orang tua, kita tidak punya kehidupan di bumi. Untuk itu, kita harus menghormati mereka dengan cara mentaati mereka dan berbicara dengan hormat atau tidak kurang ajar dengan orang tua kita. Seperti itu. Nah, orang yang menghormati dan mengasihi orang tuanya adalah orang yang menyenangkan Tuhan. Dan pastinya berkat Tuhan itu akan berlimpah-limpah atas kehidupan orang itu. Jadi, pertanyaan untuk perenungan kita semua, apakah adik-adik pernah melanggar perintah yang kelima ini? Jika iya,
berdoalah dan minta pengampunan dari Tuhan. Dan dari situ berubahlah. Oke, mulai belajar untuk menghormati, mengasihi, dan menghargai orang tua kita. Lalu perintah yang keenam adalah jangan membunuh. Kita akan belajar dari tokoh Kain dan Habel pada Kejadian 4 ayat 1-16. Seperti yang adik-adik ketahui, dalam cerita ini Kain dan Habel sama-sama ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kain mempersembahkan hasil kebunnya, sedangkan Habel mempersembahkan anak dombanya yang terbaik. Habel sangat mengenal hati Tuhan. Ia tahu persembahan apa dan bagaimana cara mempersembahkan korban bakaran yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, di firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sangat senang atas persembahan Habel dan menerimanya. Namun, di sisi lain, Tuhan menolak persembahan Kain. Kain yang persembahannya ditolak bukannya memeriksa diri, introspeksi diri, namun ia justru menjadi marah dan melampiaskan kemarahannya kepada adiknya sendiri, yaitu Habel. Dan kemarahan Kain semakin lama semakin tidak terkendali. Pada akhirnya kita tahu bahwa Kain memutuskan untuk membunuh Habel, adiknya sendiri. Dan ia pun melakukannya. Itulah peristiwa pembunuhan pertama yang ditulis dalam Alkitab. Adik-adik, Cici mau kasih tahu, membunuh orang adalah salah, bahkan berdosa, karena melanggar perintah Tuhan. Membunuh berarti menghancurkan hidup yang telah diciptakan dan direncanakan oleh Allah sendiri. Pembunuhan itu bisa terjadi karena dipicu oleh kemarahan seseorang yang tidak terkendali. Sekarang Cici tanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah merasa marah? Apakah di antara kalian sedang terlibat perkelahian, permusuhan? Apakah kalau kalian sedang marah, kalian membiarkan emosi marah itu menguasai hati kalian? Atau apakah kalian senang menonton tayangan TV yang penuh dengan kekerasan dan kemarahan? Nah, pada hari ini kita belajar sama-sama ya. Kalian harus mengendalikan kemarahan yang ada dalam hati kalian, agar emosi kemarahan itu tidak membawa adik-adik jatuh dalam dosa, apalagi sampai melakukan pembunuhan. Jika adik-adik sedang marah, serahkanlah emosi kemarahanmu kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk melembutkan dan menenangkan hatimu. Perintah yang ketujuh adalah jangan berzina. Nah, melalui perintah Tuhan yang ketujuh ini, adik-adik akan belajar bahwa saat seorang pria dan wanita menikah, mereka akan membuat suatu janji pernikahan, bahwa mereka akan komitmen untuk mencintai dan mengasihi satu sama lain seumur hidup mereka sebagai suami istri. Jika janji pernikahan itu dilanggar, berarti telah terjadi perzinahan. Jika seorang suami mencintai wanita lain yang bukan istrinya, dia telah dikatakan sudah berzina. Demikian pun sebaliknya. Dan Tuhan tidak ingin perzinahan terjadi dalam pernikahan. Tuhan menginginkan setiap pasangan suami istri saling setia, seperti Tuhan setia kepada kita, gerejanya. Nah, Cici mau kasih tahu ada satu tokoh Alkitab yang terkenal dan dia pun pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Adik-adik tahu ya, Raja Daud. Raja Daud itu sudah menikah dan memiliki istri. Namun suatu ketika Daud melihat Batsyeba. Ia pun tertarik pada Batsyeba dan menginginkan Batsyeba menjadi istrinya. Namun saat itu Batsyeba masih berstatus istri dari seorang tentara yang bernama Uria. Karena keinginan Raja Daud yang kuat untuk menjadikan Batsyeba istrinya,
Raja Daud pun menyusun rencana agar Uria dikirim ke medan perang dan akhirnya Uria pun tewas di sana. Setelah Uria mati, Daud pun akhirnya menjadikan Batsheba istrinya. Tuhan tidak senang dengan perbuatan Raja Daud. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Raja Daud yang telah melakukan dosa perzinahan. Raja Daud telah menyakiti banyak orang dan tidak setia pada Tuhan. Singkat cerita, setelah teguran itu, Raja Daud pun bertobat. Allah pun mengampuni Raja Daud, namun bayi dari yang dilahirkan Batsheba pun meninggal sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa yang sudah dilakukan oleh Daud. Nah, dosa perzinahan itu berarti melanggar janji Tuhan dan melanggar perintah Tuhan. Perzinahan juga menyebabkan banyak masalah dan menyakiti hati banyak orang. Perzinahan juga bisa menghancurkan keluarga yang sudah dibentuk. Adik-adik, kita belajar pada pagi hari ini, Allah menciptakan pernikahan dan keluarga. Allah ingin agar keluarga-keluarga menjadi kuat dan penuh kasih. Dari sejak kalian masih muda, kalian harus mengambil keputusan dengan pertolongan dari Tuhan untuk bisa menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik, belajar untuk tepat janji di hadapan Tuhan karena Tuhan kita punya karakter Allah yang setia akan janji-janjinya kepada hidup kita. Hafalan kita hari ini adalah Keluaran 20 ayat 12-14. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 12-14. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina. Kita simpan dalam hati dan lakukan ya teman-teman. Oke, jadi adik-adik, sekarang Cici simpulkan ya untuk firman Tuhan hari ini. Di perintah yang kelima itu ada hormatilah ayahmu dan ibumu. Caranya sangat gampang sekali untuk menghormati ayah dan ibu kita, papa dan mama kita. Oke, dengan cara pertama bisa membantu mereka ketika kita melihat mereka dalam kesulitan. Yang kedua, saat bicara jangan sampai ngegas. Yang ketiga, hargai mereka, sayangi mereka selama mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Oke, perintah yang keenam itu adalah jangan membunuh. Nah, jangan membunuh di sini bukan cuma sekedar menghabisi nyawa seseorang, tetapi perhatikan ketika kita dikuasai oleh emosi kemarahan kita. Nah, biasanya kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang melukai hati orang-orang terdekat kita, ya kan? Untuk itu waspadalah ketika adik-adik sudah mulai nih terasa di hati marah. Nah, mulai minta tolong sama Tuhan untuk supaya adik-adik bisa menguasai emosi marah tersebut dan bisa melepaskan emosi marah tersebut dengan bijaksana. Oke? Lalu kemudian yang perintah ketujuh itu adalah jangan berzinah. Nah, jangan berzinah ini artinya adalah adik-adik nanti di masa yang akan datang berjaga-jagalah, jaga hidup kalian, jaga tubuh ini sebagai bait sucinya Allah. Oke? Dan ketika nanti kalian di masa yang akan datang ketemu sama pasangan hidup kalian nanti, kalian akan masuk dalam sebuah pernikahan yang kudus gitu. Jadi pastikan jaga hidup kalian, jangan sampai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan ingat bahwa janji pernikahan yang kudus itu kalian sedang berjanji di hadapan Tuhan. Oke? Seperti itu. Kalau begitu sekarang Cici akan ajak kalian untuk satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk tutup firman Tuhan. Oke? Yuk, satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengajar kami pada siang hari ini tentang 10 perintah Allah, khususnya perintah yang kelima sampai perintah yang ketujuh. Tuhan Yesus yang akan terus mengajar kami bagaimana kami harus melakukannya. Dan Tuhan berikan hikmat buat kami semua, adik-adik Madya, untuk
dengar-dengaran Tuhan, taat sama Tuhan, rajin untuk WPDA, lalu kemudian bersekutu sama Tuhan, memiliki waktu yang intens dengan Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan buat kami semua, dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, dan jaga lindungi kami Tuhan, tolong kami juga untuk nanti sepanjang seminggu ke depan kami juga masih tetap harus sekolah online. Tuhan yang tetap akan bersama-sama dengan kami dan memampukan kami saat kami harus mengerjakan tugas demi tugas, ujian demi ujian yang ada. Dan Tuhan pertemukan kami kembali di ibadah online minggu depan dengan hati yang penuh sukacita dan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kalau begitu sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Bye-bye, God bless you. Halo adik-adik Life Kids. Nah, ketemu lagi nih sama Koko Sam. Sekarang Koko mau umumin bahwa lomba kreativitas telur masih ditunggu sampai jam 6 sore. Jadi buat adik-adik yang belum mengerjakan kreativitas, bisa dibuat dan juga diupload di media sosial adik-adik masing-masing. Juga jangan lupa mention dan tag media sosial Life Kids. Nah, sekian pengumuman yang Koko bawain hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.